Saat ini Anda sedang menyimak video pendek mengenai peranggapan. Bersama saya, Ibu Kingkin Puput Kinanti pada mata kuliah Pragmatik dan Wacana Bahasa Indonesia. Apa itu peranggapan? Peranggapan adalah pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan lawan tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Apa pentingnya peranggapan? Kesamaan peranggapan tentu saja akan memperlancar komunikasi, sedangkan perbedaan peranggapan akan menghambat komunikasi. Bagaimana sih contoh dari peranggapan? Berikut ini ada dialog antara A dan B. A dan B sudah memiliki pengetahuan bersama. Contohnya, A mengatakan, "Anakmu yang bungsu kelas berapa?" Kemudian B menjawab, "Baru kelas 2 SD." Dalam pertuturan tersebut ada pengetahuan bersama, yaitu bahwa A dan B memiliki anak lebih dari seorang, karena ada tuturan yang mengatakan yang bungsu, berarti ada juga yang sulung. Ada pengetahuan bersama juga bahwa anak-anak B sudah bersekolah. Tanpa pengetahuan itu, tentu saja A tidak akan mengajukan pertanyaan seperti itu, dan B juga tidak mungkin akan menjawab seperti itu. Andai kata A hanya punya pengetahuan bahwa B sudah punya anak dan tidak punya pengetahuan bahwa anak B sudah bersekolah, tentu si A akan menanyakan, "Anakmu sudah sekolah belum?" Kemudian jawaban B pasti akan mengatakan sudah di kelas 2 SD. Jadi pengetahuan bersama ini sangat penting sehingga pertuturan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu, bagaimana jika penutur dan lawan tutur tidak memiliki peranggapan yang sama? Berikut ini adalah contoh dari penutur dan lawan tutur yang tidak memiliki peranggapan yang sama. Sebagai contoh, misalnya A adalah sopir angkutan umum ya, dan B adalah seorang yang pertama kali naik angkutan umum di Jakarta dan turun dari kendaraan umum serta memberikan uang 10 ribuan. Dialognya adalah A. Dari mana? Kemudian B menjawab dari rumah teman. Secara lokusi, pertuturan itu tidak ada masalah ya. Jawaban B dari rumah teman sebagai jawaban atas pertanyaan A dari mana adalah sangat wajar. Namun, masalahnya adalah kalau kita sewaktu turun dari angkutan umum memberikan uang pas, si sopir tidak akan bertanya apa-apa. Tetapi, kalau kita memberikan uang besar, si sopir akan mengajukan pertanyaan dari mana untuk menentukan berapa ongkos yang harus dibayar. Lalu, jawaban yang dikehendaki adalah kita menyebutkan nama tempat dari mana kita naik. Misalnya, dari pasar, atau dari depan kantor polisi, atau lainnya. Nah, mengapa si B menjawab dari rumah teman? Karena dia belum mempunyai latar belakang pengetahuan dengan sopir angkot itu. Andai kata si B sudah memiliki latar belakang pengetahuan yang sama dengan si A, dia tentu tidak akan menjawab dari rumah teman, tetapi akan menjawab dari depan kantor polisi atau dari jembatan atau sebagainya. Berikut itulah ya bagaimana peranggapan ini sangat penting dalam komunikasi. Terima kasih, kita akan berjumpa pada video pendek berikutnya di sesi yang lain. Sampai jumpa.